Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Di sini saya dari kelas 1 Biologi Perawatan NIM PO 722012111759. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah atau yang biasa disebut dengan sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari dalam sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostatis. Sistem peredaran darah manusia, pembuluh nadi arteri berwarna merah dan pembuluh balik vena berwarna biru. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah, yaitu sistem kardiovaskular. Dibentuk sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh, dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka, diproses atau disimpan. Metabolit yang dihasilkan atau diproduksi limbah adalah seperti urea atau asam urat yang kemudian diangkut ke jaringan lain atau organ-organ ekskresi, ginjal dan usus besar. Juga mendistribusikan darah seperti hormon-hormon sel, kekebalan tubuh, dan bagian-bagian dari sistem pembekuan dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dari dalam sistem peredaran darah sunting, yaitu jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerjasama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasi. Pembuluh darah memiliki peran mengedarkan darah dari dan ke jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan pada setiap sel dan tubuh. Selain organ tambahan lain, yakni paru-paru. Paru-paru tak hanya berperan dalam proses respirasi pada sistem sirkulasi paru-paru, bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernapasan berlangsung. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Baiklah, yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai pada saat darah dipompa oleh jantung. Bagian bilik kiri, ventrikel kiri akan masuk ke aorta dan arteri selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke penula, dilanjutkan ke pena dan pena cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan. Atrium dissector, sirkulasinya adalah dari jantung ke bilik kiri, selanjutnya ke aorta, ke arteri, kapiler seluruh tubuh, vena, jantung, dan serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, dengan membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan, ventricle dexter, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada bagian paru-paru, bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Sirkulasinya adalah jantung, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung, dan serambi kiri. Sirkulasi darah pada paru jantung adalah organ yang memiliki 4 ruangan, atrium kiri dan kanan, serta ventrikel kiri dan kanan. Darah yang ada di ventrikel kiri yang mengandung oksigen dari paru-paru akan dipompa ke seluruh tubuh dan dikembalikan ke atrium kanan lalu ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan yang mengandung karbon dioksida hasil metabolisme akan dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis agar bisa terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen.
Dari paru-paru, darah yang sudah mengandung oksigen akan dibawa ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Sirkulasinya yang menyebabkan penekanan arteri pulmonalis paru-paru. Atrium kiri disebut sirkulasi paru-paru. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutupi saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.